Dan yang kedua, nah air yang kecampuran benda suci Pak. Nah air kecampuran benda suci. Ya tadi air bak kita, ya airnya suci nggak? Suci mensucikan. Itu tohur Pak. Ya suci mensucikan, bisa untuk berwudu juga mandi. Kemasukan sampo, benda suci nggak sampo? Sampo benda suci nggak? Benda suci. Kalau nggak benda suci itu Pak. Ya untuk rambut itu termasuk benda suci. Nah kecampuran benda suci, ya kemudian mengubah warna air, maka tidak bisa pakai bersuci kembali. Kalau jumlahnya banyak, jadi begini Pak. Jadi kalau misalnya bak kita berubah menjadi hitam karena sampo, tapi kalau misalnya cuma busa-busa sedikit, ingat ya, busa-busa sedikit, nggak ada masalah. Karena itu masih air mutlak. Tetapi kalau udah berubah warnanya, ya keruh atau menjadi air orang mengatakan itu bukan air bak lagi, air sampo, ya kan? Atau air sabun, ini mah air sabun. Kalau orang udah mengucapkan itu secara adat itu air sabun, air sampo, maka tidak bisa air ini untuk bersuci Pak. Ya. Tapi ingat ya, yang bersuci yang wajib. Maksudnya kita lagi junub nih Pak. Kalau junub kita nggak bisa pakai air ini. Tapi kalau kita mandi biasa, nggak ada masalah. Paham di sini Pak? Jadi yang sifatnya wajib, kita ketika mandi junub itu nggak bisa dipakai. Ya, kalau udah mandi junub. Kalau mandi biasa, nggak ada masalah Pak. Ini khusus mandi wajib, mandi yang memang bicara kita masalah ibadah. Atau dipakai wudu nggak bisa. Dipakai wudu nggak bisa. Tapi kalau dipakai pakai mandi biasa, nggak ada masalah. Paham di sini Pak? Itu namanya air yang kecampuran benda suci. Jadi bila air telah berubah rasanya, warnanya atau baunya dengan perubahan yang banyak seperti tadi, ya menjadi air sabun, ya tercampur dengan benda yang suci, di mana air tidak biasa bersinggungan dengannya, ya seperti minyak jawar, potas, batu kapur, selang, ya maka air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci karena sudah menjadi suci bagi dirinya saja, tidak menyucikan lainnya. Nah itu. Nah itu namanya air mukhalif Pak. Air yang bercampur dengan benda lainnya yang suci, akhirnya mengubah air. Namanya benda mukhalif. Larut dalam air, tidak bisa dipisah. Maka ini air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh sabunan dulu ketika kita mandi wajib. Kenapa? Karena bercampur air sabun itu dengan air kita. Makanya di dalam mazhab harus pakai air murni dulu untuk menghilangkan hadasnya. Ya, jadi menghilangkan hadasnya itu dengan air biasa dulu, bukan air sabun atau air pakai sampoan. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu nggak sah itu mandinya cara begitu. Harus pakai air dulu, air biasa sampai selesai semua. Sudah selesai, lubang-lubangnya yang kecil sudah kena semua, termasuk bagian kemaluan kita Pak. Telinga kita tuh kena air kalau kita mandi wajib. Ya udah selesai semua, baru kita pakai sampoan, kemudian sabunan. Itu udah dianggap selesai gitu. Selesainya kapan? Setelah kita pakai itu, pakai air gitu. Dibilang ya. Sampo itu tidak itu terakhir Pak. Itu bukan bagian untuk menghilangkan hadas, bukan menghilangkan hadas. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i gitu. Yang unik dari Imam Syafi'i. Nah, ada lagi air mujawir. Contoh gini Pak. Air yang misalnya kena pasir. Ada pasir nih. Pasirnya sekilo masuk ke bak kita. Masih bisa dipakai kan? Hah? Masih bisa. Tanah, ya kena tanah nih, kolam kita. Atau tiba-tiba ada bongkahan kayu yang masuk ke tempat kita. Nggak ada masalah Pak. Itu namanya benda-benda walaupun suci-sucikan, ya itu bisa dipisah. Kena daun berguguran, nggak ada masalah. Ya, nggak masalah walaupun karena daun itu agak sedikit berubah airnya, tapi nggak ada masalah.
namanya air mujawir. Well, air mujawir ini air yang masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi kalau bang kita ada daun, ada bagian-bagian air, misalnya ada paku masuk loh, nggak membuat air itu tetap menjadi suci. Jadi yang membuat air itu tidak mensucikan apa? Benda-benda yang larut Pak dalam air. Ingat ya, benda-benda larut dalam air. Contohnya tinta masuk ke dalam air kita, tinta. Nah, tinta kan mengubah warna air kan. Tapi kalau tintanya sedikit ya, misalnya tinta sedikit gak ada masalah, airnya kan masih bersih kan. Tapi kalau tintanya masuk banyak dan mengubah warna airnya menjadi warna tinta, nah itu nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Jadi air yang bercampur benda suci itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Paham ya Kak? Oke. Ada yang ditanyakan tentang air mukholid dan air mujawir? Nah, di sini ada air yang tetap dalam keadaan tahur, keadaan suci. Pertama, air yang diam dalam waktu yang lama. Nah, ini. Kemudian air yang berdiam di tempat berdiamnya atau tempat mengalirnya. Ya, itu juga tahur. Air yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dihindari seperti daun dan lumut. Nah, ini tetap suci, Pak. Nah, air yang berubah sedikit dengan mukholid tadi. Jadi air misalnya sampo masuk tapi sedikit. Nih, air mukholid tidak mengubah warna air secara keseluruhan.